wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Yang kita muliakan, yang kita hormati guru kita terkhusus akhina al-mahbub al-habib Attas Abdullah bin Habibana Hazan bin Ja'far As-Segaf. Angkat tangannya, Allah panjangkan umurnya, sehat wal afiyah, Allah kuatkan beliau dalam berdakwah, amin amin ya rabbal. Dan juga terkhusus guru-guru kita yang mulia, Ustaz Muhyiddin, Ustaz Nur, Profesor Dr. Hadi dan para asatid Rubat Nurul Mustafa dan akhi-akhi semua dan semuanya yang hadir, yang selalu istiqomah. Mudah-mudahan yang hadir di Majelis Nurul Mustafa malam ini mudah-mudahan berkah, selamat dunia akhirat, qabul hajat, qabul cita-citanya, duitnya nggak habis-habis, amin amin ya rabbal. Wa qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tanazzalu 'alal malaikah alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bi jannatil lati kuntum tu'adun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ittama'al qaumu fi baitin min buyutillah yazkurunallaha wa yatadarrasuna bainahum illa khafat alaihimul malaikah wa ghasyatumur rahmah wa nadalat alaihimus sakinah wa zakarallahu fima indahu, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, jamaah, tetamu Allah, tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu jamaah Majelis Nurul Mustafa yang dirahmati Allah, yang dimana barusan guru kita Ustaz Muhyiddin menjelaskan kita bagaimana Imam Haddad menegaskan kita tentang bab niat. Niat ini kata Imam Haddad bahwasannya adalah bagian daripada ilmu hati. Sebagaimana kata Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya, kita ini ketika hendak melakukan perbuatan amal soleh, belum tentu amal soleh tersebut itu baik. Antum mau sholat, antum mau mengerjakan amal soleh lainnya, belum tentu itu dibilang baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau belum tentu diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara yang kecil pun akan dipandang mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui niat yang baik, dengan niat yang baik. Maka dari itu Imam Haddad menegaskan kita bahwa pentingnya niat ini adalah salah satu amalan termulia khusus untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang niatnya baik, niatnya ikhlas, niat karena Allah, niat karena Rasulullah, maka ia akan menyambung langsung kepada Allah dan Rasulullah. Dan barang siapa yang niatnya karena dunia, karena wanita, karena tahta, karena jabatan dan yang lain-lain, atau ingin dipuji-puji manusia, nah ini yang salah digunakan pada zaman sekarang. Maka dari itu saya menegaskan bahwasanya Imam Haddad ini memberikan kita nasihat agar kita ini makin kokoh iman kita, makin sempurna iman kita melalui dengan niat. Begitu pula ini yang selalu ditegaskan oleh Sayyidil Habib Umar bin Hafid, bahwasannya ketika beliau itu belajar mengajari kita di Masjid Istiqlal, itu tentang bab niat. Apa itu Habib Umar mengajari kita? Antum duduk di salah satu majelis, ataupun antum sedang duduk di masjid, maka tidak akan sempurna kalau kita ini nggak niat iktikaf. Antum hadir nih malam minggu ini di Masjid Nurul Mustafa, oh dia main duduk-duduk aja tanpa dibarengin dengan niat iktikaf, sayang jadinya, kata Habib Umar. Maka akan sayang, gak sempurna kita menghadiri majelis ilmu kalau kita gak duduk iktikaf di masjid, niat iktikaf di masjid. Begitu pula dengan kebiasaan-kebiasaan orang soleh.
antum duduk, maka terus pahala-pahala ketika antum duduk di majelis ilmu tersebut ngalir langsung terus sampai kita pulang dari majelis ilmu tersebut. Maka dari itu kalau kita hendak pengen menghadiri majelis, oh majelis ini di masjid ini, oh majelis ini di masjid ini, contoh di sekarang di Masjid Nurul Mustafa, maka biasakan yaitu dengan niat i'tikaf, maka ini semuanya akan menyempurnakan kita pahala-pahala ketika kita hendak menghadiri majelis ilmu. Dan saya juga menjelaskan bahwasannya ada kalamul ajib, kalam yang indah daripada Imam Ghazali di dalam kitab Ihya-nya, yang dimana Imam Ghazali ngasih tahu kepada kita semua bahwasannya jangan jadikan kita di dunia ini nganggap itu apa, jangan jadikan kita di dunia ini tempat mengira bahwasannya dunia ini adalah tempat tinggal kita selama-lamanya. Maka kata Imam Ghazali, kalau orang yang udah bilang kalau bahwasannya dunia ini tempat kita selama-lamanya, maka dia lupa bahwasannya dunia ini semuanya tempat kita cuman dikasih kerjaan ujian, atau lagi sekolah disuruh apalagi suruh ujian. Maka Imam Ghazali bilang, merugilah atau celakalah mereka yang jadikan tempat dunia ini tempat mereka leha-leha dan yang lain-lain. Dan juga kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah bahwasannya kalau kita ini ingin keselamatan dunia dan akhirat, maka hendaklah kita ini itu dengan mengamalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Seperti hal-halnya dengan kita mengerjakan sholat 5 waktu, puasa dan lain-lainnya. Kalau kita ingin menjadikan diri kita ini dengan seperti imam-imam berikutnya, maka dengan itu pula Imam Ghazali mengatakan kalau kita ingin menjadi keselamatan dunia dan akhirat, kita melakukan hal-hal yang wajib dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita ingin mendapatkan yaitu plusnya, VIP-nya, kata Imam Ghazali, maka hendaklah kita mengerjakan apa yang diajarkan Nabi SAW. Seperti apa contohnya? Dengan kita belajar ilmu agama, niat yang baik, menghadiri majelis ilmu dengan apa? Dengan i'tikaf, dengan sholawat aman Nabi. Maka semuanya ini yang kita amalkan di dunia, mudah-mudahan semuanya akan menjadi yaitu kesempurnaan kita dalam ibadah dan menjadi keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Maka dari itu pesan saya dan akan diteruskan oleh guru-guru kita yang lain. Intinya Imam Ghazali dan Imam Haddad menegaskan kalau kita ingin hendaknya menghadiri majelis ilmu, maka inilah kunci daripada kita ingin sempurna ibadah kita melalui dengan niat yang sah, yang saleh. Mudah-mudahan dengan nasihat-nasihat dari Imam Haddad menjadikan kita semuanya yaitu mendapatkan keberkahan di dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan dengan kalamnya Imam Haddad mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita pulang dari majelis ilmu. Mudah-mudahan pulang dari majelis ilmu ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi anfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi dharaikatihim wa mu'afatim